Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Boy Lusmana. Nah, kali ini masih bersama Pak Wawan Widodo. Yang mana video sebelumnya itu kita menceritakan tentang perjalanan Pak Wawan sebelum di Makada Sukses Bersama, yaitu di Daihatsu Pak ya, sebagai sales Pak ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang belum nonton dulu tuh videonya nih. Karena kita di situ videonya ngupas habis tentang perselesan Pak ya di Daihatsu. Nah, kali ini kita bakalan lanjutin, jadi ini part 2-nya, video keduanya, yang mana kita bakalan cari tahu gimana sih Pak Wawan awalnya bisa terjun ke usaha karoseri ini. Nah, kita bakalan cari tahu. Nah, mudah-mudahan nanti ceritanya bisa memotivasi kita dan mendapatkan inspirasi buat kita bagi teman-teman yang lagi buka usaha. Nah, saja Pak Wawan. Pak, gimana Pak? Ya, Mas Bayu. Alhamdulillah Mas sehat Mas. Alhamdulillah. Ya, Pak, video kemarin kan kita sempat ngebahas tentang perselesan. Ya. Nah, ini kita pengen tahu nih gimana sih awalnya baru terjun di usaha karoseri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wawan dari Karoseri Makada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Bayu yang sudah mengundang saya dalam cara podcast sore hari ini. Ya, melanjutkan yang sebelumnya. Ya, jadi Mas Bayu, kalau kita bicara kerja, pasti kerja itu ada masanya. Karena setinggi apapun jabatan kita, ya sebanyak apapun fasilitas yang diberi oleh perusahaan, ketika kita sudah tidak nyaman, ketika dirasa tempat itu kurang pas di hati, ya kan, juga tentunya faktor keluarga juga tentunya mungkin. Nah, itu kita pasti ngambil sikap. Nah, dalam perjalanan saya membangun perusahaan ya Karoseri Makada ini, tentunya ini sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya Mas. Jadi karena saya nyaman kerja di Daihatsu, ya, pegang GSO, tim GSO, ya kan, dan ya jualannya juga lumayan banyak ya. Jadi tanpa ada rencana, ya, tanpa ada kesiapan, ya kan, saya memberanikan diri Mas untuk keluar dari zona nyaman. Nah, jadi saya kerja di Daihatsu itu ya dari tahun 2013, tanggalnya itu tanggal 10 Maret ya. Saya masih ingat 10 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2019. Jadi saya keluar itu ya ditandain dengan banjir bandang di mana-mana. Termasuk dulu rumah saya itu kena juga. Ya. Nah, perjalanan demi perjalanan, ya kan, tentunya kita torehkan. Ya, selama saya di Daihatsu 6 tahun ya, 6 tahun itu tentunya ada sebuah prestasi yang saya ukir Mas. Ya, sebuah prestasi yang ukir. Nah, ini biar teman-teman yakin, ya kan, teman-teman apa mungkin yang Daihatsu kenal dengan saya pada masa itu tahun 2013 sampai 2019. Nah, ini saya izin keluarkan plakat-plakatnya Mas. Ya, sebagai bukti bahwa saya benar lulusan Daihatsu. Ya, sebelum nanti kita bisa siap. ya, saya ambil dulu. Oke, siap. Ya. Waduh. Oh. Nah, ini Mas Bayu. Ya? Nah, ini Mas Bayu nih. Ini kita mulai dari sini dulu aja. Nah, ini buat teman-teman biar tahu juga ya, khususnya teman-teman Daihatsu nih pasti nggak asing lagi lah yang namanya dengan Daihatsu Ambassador Club. Wow. Ya, jadi ini adalah perolehan plakat Daihatsu Ambassador Club 2016 kategori DAC Sales Diamond. Nah, ini. Oke. Ini Mas Bayu. Ya. Ini tergantung penjualan, Pak ya. Tergantung penjualan. Ini di ada grade-grade-nya. Iya, 2017. Ini berapa, Pak, penjualan waktu itu, Pak?
Penjualan waktu itu kalau nggak salah itu 1.400 ya nggak salah. Wow. Ya, 1.400. 1.400. Oh, iya, Pak. Dalam 1 tahun, Mas. 1 tahun 12 bulan. Oh, biasa. Ya. Selain itu, Diaman. waktu itu Diaman ada 2 Pak ya? Ya, saya nih. Hah? Nah, ini yang enggak, ini yang jarang dimiliki orang mungkin ya. Oh, ini? Iya, walaupun mungkin sales diamond tapi Hah? ini yang lebih predikannya lebih tinggi lagi. Oh. Karena ini adalah best of the best DAC. Iya. Salesforce Daihatsu Hah. nasional. Jadi kalau dapat plakat ini, Hah? ya, ini naik ke atas panggung, Mas. Disaksikan oleh seluruh wiraniaga Daihatsu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Wow. Jadi salah satu berprestasi, Hah? ya kan, itu melihat saya pada masa itu. Masa itu. Iya. Di tahun yang sama ya? Tahun sama. 2017, Pak, ya? Ya, tahun sama. 2017. Ya, tahun sama. 2017. Wow. Nah, itu ajang bergengsi lah. Iya ya. sih. Beda sama yang ini, Pak ya? Beda, Wah, beda, beda ya. sama ini sangat beda. Nah, ini tahun berikutnya Mas Bayu. Nah, ini tahun 2018. 2018. Ini penjualan 2017 ya. Penjualan 2017. Waduh, 2017 ya. Ini kalau nggak salah penjualan 1.200 nih. 1.200 juga. Ya, ada penurunan karena waktu itu regulasinya berbeda. Wow. Ya. 1.200. Nah, ini 2019. 2019. Ya. Iya. Jadi ini sama, dapat lagi Mas. Dapat lagi. Ya. Ini penjualan 2018. Nah, ini 2020. 2020. Ya. Penjualan 2019. Jadi setiap tahun saya dulu naik panggung. Setiap tahun Pak naik panggung. Nah, kalau dapat ini biasanya ada uang pembinaan. Oh, apresiasi lah. Ya. Apresiasi ya. Jadi selain dapat plakat tersebut, Silakan ya. ya kita juga dikasih namanya voucher atau juga tiket jalan-jalan Oh, lupa tiket jalan-jalan. plus uang saku. Wah. Jadi udah dapat plakat, naik panggung, disuruh jalan-jalan luar negeri. Jalan-jalan. Katanya nikmatin hidup. Wah. Setelah setahun lamanya itu fokus bekerja. Bagus bekerja. Kemana itu Pak? Tiket. Nah, alhamdulillah ya saya bersyukur selama di Daihatsu saya pernah waktu itu ke Thailand. Thailand. Ya. Nah, Saya pernah ke Jepang. Jepang. Wow. Saya pernah ke Belanda. Belanda juga Pak. Ya. Wah. Nggak tahu lah, setidaknya kalau orang Belanda dulu ke Indonesia menjajah, ya kan, yang mana kalau waktu itu saya tanya katanya mencari rempah-rempah. Eropa. Jadi saya pernah ke Belanda, saya sampaikan bahwa saya orang Indonesia, saya pergi ke Belanda. Jadi berbalik. Berbalik. Silaturahmi balasan. Iya. Iya. Tapi sudah beda generasi. Itu Mas Bayu. Ya, sekilas tentang dunia saya di sales. Nah, tentunya menyikapi dalam hal ini, ya kan, karena plakat juga banyak saya dapatkan, tapi tentunya tidak membuat saya itu nyaman terus. Sehingga pada tahun 2019 saya dari bulan Maret, ya itu saya sudah mengajukan pengunduran diri atau resign. Padahal udah nyaman banget. Sudah nyaman banget. Luar biasa. Tapi karena ada tawaran tempat lain yang lebih menggiurkan, ya kan? Iya. Ya saya coba jajakin kan. Iya. Nah begitu saya sampaikan ke manajemen waktu itu, udah di sini aja kalau berkarir, pasti kita fasilitasin permintaannya apa dan segala macamnya saya sampaikan, ya kan? Itu sampai dengan prosesnya panjang, ya kan? Hingga akhirnya itu tahun 2015 di bulan Juli saya dipromosiin, ya kan? Naik kelas segala macam, pokoknya difasilitasin lah, diwadahi lah, ya diwadahi. Nah, cuman ya tidak membuat nyaman juga ternyata. Jadi Desember 31 Desember 2019 ya saya tetap memutuskan bahwa resign. Oh, resign. Resign, ya saya mulai membangun perusahaan itu berangkat dari CV dulu Mas, tahun 2020. Tapi setelah resign udah kepikiran mau buka karoseri? Belum Belum sama sekali. Belum sama sekali. Karena tidak terlintas dalam pikiran kita dulu itu mau usaha. Oh. Jadi kita kerja aja, Oh. nyaman kerja, Pak. Tiap bulan gajian. Iya benar. Iya, tiap bulan gajian, Pak. Ya kan? Nah. Ya gaji cukup lah ya kan, Masya Allah cukup. Jadi ya kita tidak terlintas
usaha, karena memang dari keluarga saya juga tidak ada background pengusaha. Oh. Gitu, Mas Bayu. Terus ini kenapa Pak? Tiba-tiba kan tadi kan rencananya kan nggak mau usaha, terus tiba-tiba masuk ke usaha itu gimana itu ceritanya itu? Gini, Ah. setelah saya riset dari Daihatsu, ada beberapa perusahaan karoseri yang menawar saya ya. Jadi minta saya untuk bergabung dengan mereka. Ya kan, kalau nggak salah ada 7 karoseri yang langsung kontak saya untuk saya bergabung dengan mereka. Oh jadi semasa Pak Wan masih di Daihatsu itu banyak yang minta karoseri, maksudnya modifikasi. Banyak banget. Oh. Banyak banget, karena saya kan government. Oh iya. Saya berkaitan dengan nanti perubahan bentuk mobil. Kalau di pemerintahan itu kan pelayanannya khusus, dan kebanyakan memang karoserian. Oh, karoseri ya. Jadi saya berkomunikasi baik dengan karoseri. Oh. Seperti itu. Jadi ada 7 karoseri 7 yang nawarin saya untuk gabung. gabung. Terus ini tapi udah ada jalan sebenarnya Pak ya? Ya mungkin Allah udah memberikan jalan ya. Ya. Jadi memberikan jalan untuk saya. Dari 7 karoseri itu ada 1 karoseri yang saya pilih. Yang saya pilih kebetulan teman baik. Ya, saya sampaikan saya akan bergabung untuk belajar, ya kan, secara sistemnya, dan juga mudah-mudahan saya berkontribusi di situ. Dan ketika saya masuk di situ, ya kan, alhamdulillahnya saya dipercaya oleh teman-teman BRI waktu itu. Oh BRI. Ya, teman-teman BRI saya percaya, saya sampaikan bahwa saya udah Daihatsu, nggak masalah Pak. Gitu, yang penting kita pegang bawaan aja. Itu harus berjalannya. Itu berapa unit pertama kali? 3 unit mobil SKCK keliling. SKCK, masih ingat banget. Masih, ya, itu kan sebuah histori yang tidak pernah dilupakan ya, karena kan pas perjalanan saya. Iya. Nah, di situ. Terus selama di karoseri udah berapa lama Pak berjalan? Saya join di tempat teman saya itu 7 bulan. Cukup lama. Ya, bulan Juli ya, bulan Mei lah saya. Iya. 5 bulan, sorry saya revisi, saya 5 bulan sama teman, saya sampaikan kepada beliau bahwa saya sudah siap untuk berwira swasta. Dan beliau support saya, ya kan, sampaikan bahwa beliau akan support saya, kita berkolaborasi. Nah, semangat itu yang saya pegang, karena ada orang yang support saya menjaga semangat itu. Dan alhamdulillah ketika saya mulai, ya kan, banyak dari teman-teman, yaitu dari teman BRI, ya kan, BNI, ya kan, itu menghubungi saya untuk pengadaan kendaraannya. Dan saya sampaikan lagi, saya udah nggak di Daihatsu ya. Ya. Jadi saya pakai perusahaan, nggak masalah Pak, yang penting kita pakai bawaannya. Karena selama ini kita kerjasama dengan bawahan udah baik. Gitu. Jadi selama di karoseri itu sekalian belajar lah Pak ya? Belajar. Ya. Saya jadi juga dari karena saya nggak ada background karoseri. Iya. Saya backgroundnya otomotif. Ya dealer. Nah terus ini langsung Mbak buka karoseri Makada itu langsung full dengan semua bengkel peralatannya atau pelan-pelan? Pelan-pelan Mas. Jadi gini, Pelan. ibarat bayi yang baru lahir itu kan nggak langsung berlari kencang. Apalagi saya sampaikan bahwa saya ini perintis Mas, bukan pewaris. Iya. Ya, jadi saya bukan orang kaya. Ya, tapi saya punya keyakinan bahwa rezeki itu Allah yang atur. Tak ada takarannya masing-masing. Lalu seperti itu. Jadi ketika saya mulai usaha itu, ya kan, saya berangkat dari CV dulu Mas. Iya. Namanya CV 1 Juara. Juara. Ya, untuk apa? Saya mencoba menjajaki market, kira-kira bagus nggak nih kalau saya buka usaha. Jangan sampai teman-teman yang bicara, yo saya support, udah tenang, gue dukung, oh gue bantuin. Nah, kita nggak tahu namanya teman kan. Nah, tapi alhamdulillah dari saya buka yang CV 1 Juara, teman-teman itu support full. Kerjaan-kerjaannya support full, dan ya jujur saya masih ingat yang mereka itu bicara integritas dan komitmen itulah yang menjadi dasar mereka percaya dengan saya. Nah,
Makanya saya bangun perusahaan, ya kan, itu yang saya terapkan, ya kan. Jika satu juara berkembang, ya, saya ada permintaan untuk membangun PT, adalah salah satu instansi, ya kan. Terus saya coba ikutin, ya kan, saya bangun CV yang namanya Makada Sukses Bersama, ya kan, alhamdulillah jalan. Itu saya terapkan menjadi sebuah nilai-nilai I care. Ya, jadi setiap karyawan, ya, yang bekerja di Makada itu harus memegang teguh prinsip-prinsip yang namanya nilai-nilai. Ya, nilai I care. Jadi I care itu adalah integrity, ya kan, komitmen, ya kan, accountability, respect, excellent, innovation. Itu ada penjabarannya semua. Kalau teman-teman yang baru mulai usaha dan pengen tahu apa itu nilai-nilai I care, silakan datang ke kantor saya. Saya kasih nasi. Karena itu yang menjadi pegangan kita, ya, dalam melayani customer. Percuma kalau misalkan kita gembar-gembar, oh bagus, oh ini apalah segala itu, tapi kalau nggak punya komitmen, ya percuma. Dan kita janji, oh tenang Pak, nanti ini dan macamnya, tapi kalau dia tidak berintegritas, bullshit lah, bullshit, itu tidak bisa dipisahkan. Terus awal mula karyawannya itu berapa orang? Waduh, nah ini mas, sebenarnya yang apa ya, sebenarnya kalau kita sampaikan, ya apa namanya, jatuh bangunnya itu bisa ngerasain banget lah. Nah, dari mulai karyawan saya sendiri, saya kerjain sendiri sebulan, terus ponakan saya pengen kuliah, ya sudah sini kuliah, kita bantu, ya kan, tapi bantu juga, ya Mas Wawan lagi usaha, ya kita dibantu, saya bantu dia juga kuliahnya, ya kan. Terus 3 bulan alhamdulillah jalan, masuk lagi, ya kan, saudara pengen kerja, ya udah ya tampung, masuk lagi teman kita tampung, ya berjalan seperti itu mas. Jadi dari 1, 2, 3, 4 terus seperti anak tangga itu, step by stepnya. Udah perjalanan. Terus pernah ngalamin hal terpuruk banget Pak? Bahkan mungkin sampai mau udahan gitu di Kauseri. Ya, tentunya pernah mas. Jadi kalau kita bicara usaha itu kan nggak selalu bagus lah ya, nggak selalu seindah yang dibayangkan. Jadi saya pernah posisi terpuruk itu di mana ketika sudah menjelang akhir bulan tapi tidak ada pendapatan, tidak ada orang yang mau bikin ambulan, tidak ada orang mau bikin karoseri, jadi benar-benar kosong kerjaannya, ya kan. Bahkan saya sempat telepon salah satu karyawan saya dulu itu bahwa kita mungkin tidak akan bisa lanjut karena situasi keadaan kondisi tidak memungkinkan, ya keuangan sudah habis kita untuk biaya promosi, yang dan kemungkinan kita nggak akan bisa lanjut karena saya nggak bisa bayar kamu. Tapi saya selalu sama salah satu karyawan saya sampaikan bahwa tenang aja Pak, rezeki udah diatur, ya kan. Saya sudah nyaman kerja di sini, saya akan bantu Bawan terus. Pokoknya udah masalah duit kita pikir nanti aja Pak. Sampaikan bener kamu, nggak apa-apa, insya Allah ada rezekinya. Dan saya sampaikan, yaudah Bismillah kita berangkat bareng ya. Alhamdulillah saya tutup telepon malam, paginya saya ada telepon bahwa ada orang mau bikin ambulan. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Dari situ saya mulai lagi semangat lagi sampai dengan hari ini mas, tetap semangat dan terus belajar. Terus tadi kalau bilang habis karena promosi, biaya promosi itu bagi Wawan itu penting banget kah dalam usaha itu kita promosi
Karena kan sekarang kita udah sering lihat Pak, kadang ada yang endorse berjuta-juta ratusan. Itu ngaruh nggak sih kalau menurut Pak Wawan sendiri ya? Ngaruh nggak Pak? Ngaruh, sangat ngaruh. Oh. Jadi gini, dalam dunia bisnis, Hah? ya kan, pemasaran atau marketing itu menjadi yang utama, ya kan? Itu menjadi tulang punggungnya, ya kan? Jadi kalau kita bicara promosi, ya mungkin di luar sana itu kan banyak juga perusahaan karoseri yang jauh lebih duluan, yang mungkin jauh lebih dikenal masyarakat umum. Kita sebagai pendatang baru tentunya juga harus bisa memposisikan diri kita agar produk kita itu dikenal oleh masyarakat, ya kan? Jadi ya tentu kita harus banyakin media promosinya. Agar apa? Ya tadi tujuannya adalah dikenal. Kalau bicara closing, jualan itu nanti Mas Uri, kalau bagi saya, karena ada sebuah proses yang harus kita lalui bersama, yaitu apa? Nge-branding produk. Ya, itu tidak bisa instan, tidak bisa langsung, butuh yang namanya sebuah proses. Dan nge-branding sebuah merek, ya, itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Jadi butuh, ya jujur saya akui butuh biaya yang besar, effort yang luar biasa. Contoh, misal, kalau kita mau minum, ya kan? Mau minum nih. Minum. Ya, kita mau minum nih, minum dulu. Minum dulu. Ya, minum Pak. Kita minum kayak gini, ya kan? Orang bilang minum aqua, iya kan? Iya, betul. Atau ambilin dong aqua, Wah, gitu kan? iya. Kadang kita ke Karamita atau Iya. di sebelah kita, tolong ambil dong aqua buat tamu. Padahal tidak bilang apa datangnya? Beda merek. Merek lain. Merek lain, iya. Nah, itu minuman. Minuman. Sama. Karoseri juga sama, Mas. Itu yang saya pengen ceritakan. Jadi agar apa? Makada itu melekat di hati customer. Beli nggak beli, tapi setidaknya dia tahu dulu dari kita. Gitu. Tapi soal kualitas nomor satu Pak ya. Loh harus. Jadi gini, karena saya belajarnya di Daihatsu itu kan nginduknya ke Jepang. Standarisasi kan Jepang. Jadi kalau bicara Daihatsu itu kualitas nomor satu Mas. Ya, bukan kuantitasnya aja, tapi kualitasnya. Karena apa? Kalau saya dulu belajar di Daihatsu itu proses perjalanan adalah alurnya, prosesnya. Hasil itu nanti, tapi prosesnya dijalankan dengan baik belum? Kalau prosesnya dijalankan dengan baik, insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi kalau kita sudah promosi dador ke sana sini, ya kan, insya Allah ya, juga customer itu akan trust. Nah itu. Kan yang namanya usaha pasti ada persaingan Pak ya. Nah, untuk Wajar. mengatasi itu gimana sih Pak persaingan itu? Ingatlah bahwa rezeki itu udah diatur. Ya. Jangan terlalu berambisi yang berlebihan di luar nalar kita. Ya kan? Yang penting yang kita lakukan adalah kita berikan pelayanan yang terbaik kepada customer dan membuat produk sebaik mungkin yang kita berikan kepada customer. Kenapa? Ekspektasi customer kita dengan unit kendaraan yang dibuat oleh Makada itu tinggi tentunya. Dan kita juga bayar dengan kualitas yang tinggi juga. Tentunya yang terbaik. Bicara persaingan, ya semuanya punya seni masing-masing lah, ciri khas masing-masing Mas. Jadi ya sudah, penting kita belajar dari teman-teman yang terdahulu, dari senior-senior kita, produknya seperti ini, kita belajar dari mereka, kita improve, ya kan? Nah, apa yang kurang dari mereka, sehingga apa? Kita punya ciri khas yang berbeda dari mereka. Itu. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah
sombong ya bahwa kita yang terbaik ya kan. Nah, di atas langit masih ada langit mas, jadi ya sederhana saja lah. Yang penting kita pegang prinsip yang namanya integritas dalam diri kita, komitmen dengan customer kita, dan juga kita respect dengan lingkungan yang ada, ya kan. Kita juga berinovasi ya dengan produk-produk ya yang bermunculan yang baru-baru. Kita harus bisa menyesuaikan itu semua. Gitu. Nah untuk penjualan sampai saat ini Pak, dari awal Bapak masih ingat nggak? Udah berapa ribu bahkan? Ribu ya, udah masuk ribu Pak ya? Karena udah berapa tahun Pak? Makada? Makada sendiri masih baru mas. Makada itu 2 tahun lah ya. Makada 2 tahun. Ya, 2 tahun. CV-nya 2 tahun, jadi 4 tahun saya Ya, usaha. 2 tahun. Ya. Berapa Pak? Masih ingat nggak? Dari awal sampai sekarang berapa ribu? Ya kalau angka persisnya saya nggak hafal mas, karena ada belakang bela-bela. Iya. Kalau 1.200 ada. Ada Pak? Wow, dalam 2 tahun 1.200 luar biasa Pak. 4 tahun mas. 4 tahun, oh iya 4 tahun, 4 tahun. Nah terus mungkin teman-teman nanya Pak, ini kenapa sih ambulan itu kok mahal harganya sih Pak? Kenapa? Gitu. Jadi gini, di dalam ambulan itu ada beberapa sertifikasi standar yang dibuat oleh Kemenkes. Jadi kalau bicara ambulan itu mahal sebenarnya tergantung dari speknya yang diminta. Ini standarnya standar rumah ambulan transport, apa ambulan rumah sakit, apa ambulan VIP. Itu tergantung permintaannya sebenarnya mas. Kalau bicara mahalnya, di dalam prosesnya itu memang ada beberapa faktor mendukung. Contoh, misal perusahaan yang punya legalitas lengkap beda mas dengan perusahaan atau bengkel yang di pinggir jalan. Mungkin kalau buatnya bisa aja, tapi kan mereka punya legalitas yang lengkap. Itu penting banget Pak ya, suara-suara deh Pak ya. Penting, sangat-sangat penting. Dan juga yang lebih penting lagi apa? Customer harus bisa memastikan kepada karoseri tempat dia ya, membuat mobil itu punya namanya SKRB atau Surat Keterangan Rancang Bangun yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Itu sebenarnya yang mempengaruhi faktor biaya ya mas. Ya, karena SKRB itu adalah menjadi syarat ya, dari Kementerian Perhubungan dalam teman-teman karoseri itu memodifikasi kendaraannya. Bikin mas gampang. Bengkel pinggir jalan punya parkiran satu aja bikin bisa mas. Iya bisa. Harganya mungkin murah. Murah. Iya. Tapi tidak dengan karoseri yang punya garis lengkap. Ya. Jadi jangan tergiur harga murah. Jangan tergiur harga murah. Nah itu lihat dulu dong perusahaannya. resikonya tinggi nggak Pak kalau seandainya kita ya nggak pakai surat-surat kayak gitu? Ya jadi gini, kalau bicara resikonya pertama tentunya kalau kita buat di karoseri yang tidak punya izin, ya kan ketika ada masalah dia mau komplainnya kemana? Kan mereka nggak punya standarisasi, ya kan? Iya. Terus kalau mobil baru mau dirubah, ya, di STNK itu namanya model kendaraan. Kalau mobil misal contoh Luxio itu namanya minibus penumpang. Nah sedangkan ambulan ini kan kendaraan khusus ambulan. Nah untuk merubah mobil itu dibutuhkan data dokumen. Ya kan? Iya. Terus ada namanya standarisasi ISO. ISO. Ya itu penting. Karena apa? Ya saya bukannya membanggakan diri mas, tapi kita bicara standar dan kualitas. Jadi kalau di Makada itu ya kan, yang jelas office dan workshopnya ada, ya kan, legalitasnya ada, lengkap, ya kan. Iya. Terus tenaga ahlinya berpengalaman, ya baik dari marketing maupun tim. Ya di bengkelnya. Kita berani menjamin ketentuan waktunya, ya kan? Terus kita ada yang tadi saya sebutkan
surat keterangan rancang bangun yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Itu milik sendiri. Terus kita sudah terverifikasi di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, ya kan? Terus kami memiliki sertifikat ISO, ya, itu standarisasi, ya kan? Dari mulai ISO 9001, ya kan? 14001, ya kan? 45001 dan ISO 13485. Nah, hasil kita nih. Nah, terus kalau bagi customer yang pengen cepat, itu kita bisa 1 hari jadi, Mas. Jadi pagi dikirim, sorenya selesai. Bisa. Berani. Tapi ada yang pernah ada. Pagi dikirim, tungguin orang drivernya tidur ya di musola, ya kan? Sore jam 3 aja selesai. Wow. Nah, kita juga ada sertifikat TKDN, tingkat keamanan dalam negeri. Ya, kita juga ada sertifikat merek dagang. Jadi Makanda ini sudah saya kunci, Mas. Merek dagangnya ada. Ada lah ya. Ada. Nah, jadi nggak bakal ada yang bisa pakai. Ada bisa. 2. Ada 2 nggak bisa. Karena ada dari Kemenkumham resmi. Udah resmi. Ada. Paten lah ya. Ya, dan juga ya kan, kita memberikan garansi untuk customer kita. Jadi kalau ada apa, ya kan, bisa diklaim ya. Iya, itu pentingnya, Mas. Jadi mungkin kalau Mas Baju itu pernah lihat di media sosial ya. Di media sosial itu ada ambulan yang kebakar. Nah, iya itu. Nah, ini kan mereka nggak punya standarisasi mutu. Asal-asal aja bikinnya. Iya. Jadi kalau buat ambulan sendiri tuh di surat-suratnya itu ambulan apa? Namanya apa, Pak? Biasanya iya. Ambulan. 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 Mobil biasa gitu. Kendaraan khusus ambulan bukan mobil minibus penumpang, bukan. Ambulan. Nah, kalau seandainya ada mobil pribadi nih, Pak, misalkan kan mau bikin ambulan, itu harus dirubah juga surat-suratnya. Iya, kalau standarisasi ya gitu. Itu udah standar. Yang bener kan gitu kan udah ada perubahan bentuk, Mas. Udah ada perubahan bentuk. Iya. Harusnya seperti itu. Seharusnya itu yang benar. Terus yang namanya perjalanan usaha ini kan ada pasang surutnya, Pak. Terus pernah dapat masalah dalam berkaros ini? Ya tentunya setiap orang kan pasti ada masalah. Mohon maaf, misalkan misal ada yang bikin nih, Pak, terus tiba-tiba nggak dibayar gitu. Pernah ngalamin nggak? Ya kalau itu ya ada aja, kalau tapi ujung-ujungnya dibayar lah. Cuman prosesnya aja agak lama. Pernah, dan juga kadang-kadang itu ya mental juga kan, menguji mental kita. Ya pasti ya kita harus menjaga hubungan yang baik dengan siapapun itu. Kalau misalkan nggak dibayar pasti ada masalah, ya udah selesaikan masalah itu, nggak usah berkutik di masalahnya. Masalah ini udah nggak usah, cari solusinya yang terbaik. Wow. Jadi nggak gampang lah, Pak ya. Kalau gampang masalahnya mungkin nggak usah kali. Bikin harus saya kali. Benar. Iya kan? Benar. Nah, sekarang udah berapa, Pak, karyawan, Pak? Sekarang alhamdulillah karyawan ada 28 ya. Alhamdulillah. Kita bisa merekrut orang, mempekerjakan orang, ya kan, untuk bisa menafkahi keluarga. Alhamdulillah. Untuk omset, Pak. Mungkin teman-teman pengen tahu nih buat omset nih, Pak. Omset berapa gitu. Kalau kita bicara terkait dengan omset ya, kita layar aja lah, Mas. Memang ya semuanya kan
apa namanya betul. Iya, iya. Tapi juga Ah. jangan memplang pajak juga. Iya. Jadilah warga negara yang baik. Iya. Patuh bayar pajak. Patuh pajak bayar. Dan lapor. Hmm. Jangan cuma bayar aja tapi nggak lapor. Oh. Bayar, lapor. Lapor. Nah, nah, pengen apa untuk pernah berapa unit misalkan dalam misalkan satu orang ya mas satu instansi berapa pernah paling banyak itu berapa pesanannya pak? Pernah? Kita berbicara pengalaman saya selama di otomotif atau dalam usaha ini. Selama di karoseri ini? Selama di karoseri ya kita pernah yang 23 pernah. 23 sekali masuk itu pak? Sekali masuk. Barengan lagi? Barengan. Wow, 23. Ya kan. Nah. Tapi ya ini di bawah dulu sebenarnya rekod saya dulu waktu masih di Daihatsu itu lebih gila lagi mas. Wah. Tapi sampai sekarang masih berhubungan baik maksudnya dalam apa sama sebelum di Daihatsu sama teman-teman karoserinya? Bos masih ya? masih ya. itu karoseri ya kita nggak inilah ya kita teman semua lah teman semua. Iya. Saya kan pendatang baru. Iya. Masih junior lah. Iya. Tapi walaupun ini tapi nggak merasa bersaing lah pak ya. Mas, rezeki udah atur, balik lagi udah itulah. Percaya, sang maha pemilik rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada perbedaan harga nggak sih pak sebenarnya? Nah, setiap karoseri pasti punya harga masing-masing. Oh, gitu. Ya, itu kan di itu ada namanya kualitas produksi juga mas. Bahan baku yang dipakai, ini pasti beda-beda. Nah terus kalau buat pemerintah ini pak, itu ada biasanya mesennya tuh lewat apa biasanya pak? Kalau pemerintah yang tadi saya sampaikan, mereka itu ada portal sendiri yang namanya LKPP. LKPP. Ya. Pak. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Di dalamnya LKPP, di dalam lembaga itu namanya e-purchasing atau e-katalog LKPP. Jadi bisa online pak ya? Online itu ya pak? Online. Kayak Shopee lah gitu Shopee, ya. Tokopedia. Nah itu kelebihan kami. Ya di Makada itu sudah terdaftar di LKPP. Resmi pak ya? Resmi di pemerintah. BUMN juga ada. BUMN juga ada. Namanya Padi UMKM. Pasar Digital. UMKM. Itu BUMN. Itu juga terdaftar. Terdaftar juga pak? Jadi kalau BUMN mau belanja bisa lewat Padi UMKM. Padi ada tuh aplikasinya itu pak ya? Aplikasi. Linknya bisa kirim lah ya. Link. Bisa. Nah mungkin terakhir buat motivasi nih pak teman-teman yang pengen usaha sih apa sih ininya kiat-kiatnya ya. Saya sampaikan kepada teman-teman yang lagi memulai usaha, ya kan, niatkanlah usaha itu sebagai ibadah. Kalau kita usaha pengen kaya, ya itu banyak temannya. Tapi sebagai, ya mohon maaf, kita orang beragama, ya kan, niatkanlah usahamu itu untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Ya. Karena banyak ya yang dari kita salah pemikiran usaha itu hanya untuk kaya, memperkaya diri, tanpa mereka ya kan melihat orang-orang sekitar kita yang sudah membantu kita. Karena apa? Dalam prinsip saya, kita adalah tim, satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ya. Jadi jadilah orang yang bermanfaat, karena itu lebih mulia dibandingkan kita menjadi orang kaya tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya. Setiap tingkah laku kita pasti ada kurangnya, tapi yakin dan percayalah, dengan niat yang baik, tulus, ikhlas untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu akan lebih dinilai
di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Biasa. Oh, makasih banyak udah sharing-sharing bareng kita nih buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kalian, buat teman-teman juga yang pengen menjalankan usahanya lebih semangat lagi Pak ya, lebih Siap. giat lagi ya. Ya, Karena semangat dong. intinya tuh jangan lupa berdoa, tawakal dan ikhtiar Pak ya. Itu nggak boleh lepas tuh, tawakal, ikhtiar. Pon, makasih banyak nih. Mudah-mudahan makadanya sukses. Amin, amin, Kedepannya, amin. mudah-mudahan makin banyak lagi pelanggannya. Dan Amin, amin. mudah-mudahan juga podcast ini berjalan dengan lancar, Pak ya. Amin. Dan nanti kita bisa bakal ngundang-undang orang-orang seperti Pak Wawan nih yang bisa dibilang pengusaha sukses lah. Amin. Amin, Pak ya. Amin dulu. Amin dulu. Amin. Buat teman-teman yang pengen modifikasi ambulan langsung aja hubungin kita di Makada. Bisa lewat sosial media kita Pak ya, di Instagram, Facebook, YouTube. Terus nanti di kolom deskripsi kita bakal cantumkan nomor handphone, nanti boleh nanya-nanya dulu, boleh. Dan sharing-sharing juga boleh Pak ya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Belo Semana dan Pak Awan Widodo. Saya Awan pamit Widodo. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Pak ya, apa? Kita perintis bukan pewaris. Makada Podcast.